Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita coba akan mengupas eh, pengembangan wisata, salah satu wisata di Bima, yang tepatnya di tempat wisata Bomoncera. Mungkin pada momentum ini kita akan coba menggali persoalan-persoalan yang terjadi di Bomoncera dan juga solusinya, dari mulai kondisi sosialnya, terus kondisi keamanannya, terus kenapa kita harus peduli terhadap pengembangan wisata Bomoncera. Terus banyak hal yang mesti kita bicarakan bersama pada malam ini. Ya, salah satunya juga jangka panjangnya terkait adanya Bomoncera ini dalam sisi pengembangan ekonominya ada atau tidak kedepannya. Untuk kedepannya itu yang perlu kita kaji bersama, dan pengembangan wisata ini juga kenapa perlu kita harus peduli gitu. Untuk siapa sebenarnya kita ini capek-capek untuk mencarikan solusi untuk pengembangan itu sendiri. Ini pada momentum ini, momentum malam ini, kita kehadiran salah satu salah satu pemuda, bisa dibilang salah satu tokoh yang mengurus di sana, salah satu tokoh pemuda, salah satu tokoh muda yang konsen dalam mengurus persoalan yang pengembangan wisata Bomoncera. Namanya Khairul Anas, biasa dipanggil Lepas. Ya, monggo Mas Khairul Anas. Mulai sih kalau organisasi KPPBN. KPL. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini dalam rangka pengembangan Bomoncera yang ada di Kabupaten Bima, dulu Bomoncera itu memang ada dari dulu, tapi belum ada anak muda ataupun generasi-generasi untuk mengembangkan wisata alam Bomoncera bahkan khusus kita dari anggota KPPBN, komunitas pemuda pemerhati Bomoncera, melakukan antisipasi dalam rangka mengembangkan Bomoncera. Sebelumnya kita melakukan ataupun dalam hal gotong royong untuk membangun ataupun untuk kemajuan wisata yang ada di Serang sana. Sedikit-sedikit kita membangun anggota-anggota kita untuk melakukan pengembangan Bomoncera. Sampai sekarang Bomoncera itu bahkan sekarang boleh dikatakan
wisatanya nomor 1 yang ada di Kabupaten Bima sana, NTB. NTB mau. Ya, kembali sini. Tanda dulu gitu. Ya, terima kasih kepada saudara Hairul Anhar yang coba memberikan gambaran terkait kondisi sosial pengembangan wisata Bomoncera. Mungkin yang perlu kita gali bersama bahwasannya kalau terkait kondisi sosial ini sejauh ini yang ada di Bomoncera itu terkait kondisi sosialnya seperti apa sebenarnya. Mungkin terkait fasilitas tempat, ada nggak fasilitas apa saja yang sudah ada, baik sebelumnya belum ada, saat ini sudah ada. Itu mungkin yang perlu kita telusuri biar nanti kita benahi bersama kira-kira apa yang masih kurang biar dikatakan sebagai tempat layaknya sebagai tempat wisata. Ya, kita tahu bersama bahwasannya Bomoncera itu sudah masuk dalam salah satu tempat wisata Kabupaten Bima, sudah dimasukkan secara resmi di Dinas Pariwisata, dijadikan salah satu tempat wisata kabupaten. Berarti itu secara pengakuan dari pemerintah itu sudah ada sebenarnya. Tinggal pemuda dan mahasiswa yang ada di Desa Encera itulah yang coba terus mengembangkan Bomoncera itu agar layak dinikmati oleh khalayak umum, tidak hanya untuk dinikmati orang Encera sendiri. Dalam artian kita sebagai pemuda dan mahasiswa orang Encera itu sebisa mungkin menjaga kondusifan agar tetap kondusif lah kondisi lalu lintas yang ada di Bima, di Desa Encera khususnya yang menuju di Bomoncera itu. Kalau kita melihat sisi-sisi spot-spot tempat wisatanya yang sangat bagus kan, di samping sebagai adanya Bomoncera itu kan ada dam juga, dam Cera di sana. Dam Cera itu Bomoncera namanya. Itu kondisinya keberadaan Bomoncera itu sangat strategis. Tinggal kita mau atau tidak untuk konsen dalam pengembangan itu sendiri, terkait pengembangan Bomoncera itu sendiri. Mungkin sejauh ini yang saya amati perubahan yang telah terjadi di Bomoncera kalau dibandingkan waktu sebelum beberapa tahun sebelumnya. Di Bomoncera itu sekarang sudah ada WC umum, sudah ada ya. WC umum ada, sudah ada masjid, tempat parkir, spot-spot untuk foto-fotonya itu sudah ada gambaran tulisan tentang tulisan Bomonceranya juga ditulis dengan huruf besar itu. Jadi ada juga air pengantin. Ada banyak hal yang ada di Bomoncera itu. Kalau spot-spotnya juga ada yang dinamakan air terjun pengantin. Air terjunnya ada dua sisi gitu. Kenapa dikatakan air terjun pengantin itu? Dalam waktu bersamaan ada dua air terjun yang kondisi terjun di posisi salah satu di Bomoncera itu. Ada juga bisa dinamakan ada masjidnya juga. Ada juga namanya bombo koi. Ya, biasanya di bombo koi itu
biasa untuk renang anak-anak di bawah, anak-anak masih masih kecil, masih di bawah umur, masih muda-mudi, di bawah muda-mudinya. Ada juga yang kolam besarnya itu sudah lumayan dalam, lumayan bagus juga untuk spot-spot area untuk berenangnya. Jadinya itu yang perlu kita kembangkan bersama. Saya pribadi juga saya mengapresiasi kepada teman-teman pemuda yang telah konsen dengan sepenuh hati, dengan jiwa dan raganya untuk pengembangan bom Monstera itu. Karena disadari atau tidak, untuk saat ini tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan secara ekonomis yang bisa langsung dipetik oleh mereka sebagai pemuda-pemudi itu. Cuman bermodalkan harapan untuk pengembangan pariwisata Monstera itu yang mendorong mereka untuk begitu ikhlasnya pengembangan Monstera itu, melakukan pengembangan Monstera itu. Ya, saya sangat mengapresiasi kepada salah satu komunitas pemerhati, komunitas pemuda pemerhati Monstera yang telah konsisten mengawal itu. Sedikit tambahan. Sebagai tambahan, mungkin ada tambahan dari Hairul Anas sebagai generasi atau salah satu anggota pemerhati Monstera. Ya, monggo Hairul Anas. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman sampai sekarang ini kita itu masih masih berpikir-pikir tentang pengelola atau bahkan ketua komunitas KBM, komunitas pemerhati Monstera. Sampai sekarang ini kita tuh belum tahu yang kelolanya itu apakah pihak desa, apakah pihak anggota komunitas dari kita. Kalau sejauh ini yang mengelolanya itu siapa? Kalau sekarang masih kemungkinan masih anggota kita yang dulu, anggota kita yang dulu. Tapi saya dengar kemarin, isu-isu kemarin waktu saya di kampung sana, waktu ada pemilihan BUMDes, saya dengar isu dari itu BUMDes, kalau ada itu antara dua pilihan itu waktu pemilihan BUMDes, bahkan dikatakan itu bom Monstera itu diambil alih oleh BUMDes. Ya. Ya, terima kasih atas masukannya lagi. Ini perlu bagus juga untuk kita kaji bersama nih. Sebenarnya kalau dilihat kondisi letak secara geografisnya bom Monstera itu kan, mau tidak mau kan kita tidak bisa menafikan keberadaan bom Monstera itu tidak terlepas dari struktural lembaga desa itu sendiri. Mungkin sejauh ini sih teman-teman KPPBN itu yang mengelolanya. Kalaupun ada keinginan pemerintah desa untuk membentuk BUMDes itu sendiri, ya bagus juga kolaborasi, kita mengolaborasi, karena secara sadar atau tidak juga kita harus melibatkan juga pihak pemerintah, walaupun sejauh ini teman-teman
KPPBN itu yang mengelolanya. Saya juga dia harus bilang sangat mengapresiasi, tapi juga terus berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Bisa juga dijadikan antara pemerintah desa dan teman-teman pemuda pemerhati Bomonjera ini berkolaborasi. Mungkin salah satunya dilibatkan lah, harusnya dilibatkan sebagai sebagai orang profesional lah, yang mengelolanya. Dalam hal ini orang profesional yang konsen untuk pengelolaan Bomonjera ini kan teman-teman KPPBN ini bisa juga diarahkan, walaupun dibentuk BUMDes nanti bisa juga libatkan teman-teman KPPBN, perwakilan teman-teman KPPBN untuk turut ambil juga dalam BUMDes itu. Dan kalaupun bentuknya pemerintah desa membentuk BUMDes itu pakai pengurusan yang berbeda dengan kepengurusan teman-teman KPPBN itu, paling tidak nanti karena sebagai ucapan dorongan juga, karena sudah lama konsen dalam dunia pengembangan pariwisata ini, teman-teman KPBN itu juga harusnya dilibatkan sebagai bisa juga dijadikan mitranya BUMDes lah, mitranya BUMDes untuk mengelola Bomonjera. Namanya BUMDes itu kan masih secara umum, semua persoalan badan usaha milik desa, semua usaha-usaha yang bisa mengembangkan pariwisata, potensi-potensi pundi-pundi rupiah untuk pemerintah desa Bomonjera itu bisa di bawah naungan BUMDes itu. Tapi nanti tinggal BUMDes itu pengurus BUMDes itu menugaskan, bisa bilang menugaskan sebagai mitra untuk mengelola khusus Bomonjera itu teman-teman KPPBN itu harus bermitra di sana. Karena disadari atau tidak, kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten untuk itu, akan susah untuk berkembangnya atau kemajuannya sangat minim, sangat akan kurang. Kalau kondisi sosiologisnya Bomonjera sekarang kan seperti itu, masih begitu banyak yang perlu dibenahi. Misalnya tempat parkirnya masih kurang luas. Saya belum mengetahui kondisi parkirnya di Bomonjera itu seberapa luasnya. Apakah sudah bisa masuk bis-bis besar? Ini kan targetnya kan jangka panjang ini. Kalau udah bisa nih, target kita kan jangka panjang. Mungkin kalau masukan saya, kalau kita mengarah ke target jangka panjang, kalau kondisi parkirnya bisa juga dijadikan tempat parkir itu bertahap, dua susun atau 3 susun lah gitu. Rencananya misalnya bis-bis itu ditempatkan di mana, terus misalnya yang mobil-mobil kecil itu tempatnya di mana, terus yang motor tuh kalau motor bisa mungkin langsung naik di Bomonjera. Misalnya kalau dilihat kondisi yang letak geografis yang ada di Bomonjera, kalau parkir bis-bis besarnya bisa diarahkan atau ditempatkan di Foom Bukoto itu juga bisa. Agak jauh tapi diratain di sekitar area Foom Bukoto itu, diratain tanahnya untuk tempat parkiran.
Nanti tinggal pengelola atau BUMDes atau siapapun yang ditunjuk BUMDes tadi, ya saya berharapnya yang ditunjuk nanti teman-teman KPBBN itu yang mengelolanya, karena sudah konsisten merawatnya pengembangan itu dari awal kan? Dari awal. Itu saya Bahkan hujan pun kita nggak. ya. Ya mungkin ada tambahan lagi dari pemuda. Silakan. Berarti pembicara. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya punya Namanya dulu namanya. Nama saya Aril. Saya juga asli dari Desa Cera. Saya ada sedikit tambahan, mungkin buat teman-teman, pesan buat teman-teman yang telah berjasa membangun Bonbon Cera. Sejauh ini kita hanya berbicara mengenai pembangunan fasilitas, pembangunan desa dan sebagainya, tapi kita tidak pernah membicarakan bagaimana membangun sumber daya manusianya. Sejauh ini saya amati khusus wilayah Belo Selatan, konfliknya jauh luar biasa. Kunci utama untuk menarik perhatian wisatawan adalah kenyamanan. Selain dari pembangunan infrastruktur dan sebagainya, pesan buat teman-teman yang telah berjasa membangun fasilitas Bonbon Cera dan sebagainya, cuman satu buat saya, satu pesan, bagaimana membangun sumber daya manusianya, kesadaran manusianya akan alam di sekitarnya. Sungguh luar biasa. Desa Cera memiliki Tempat Bonbon Cera yang dibangga-banggakan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Terima kasih. Begitu. Mungkin ada tambahan bang? Ya ada Ya. tambahan dikit. Ya. Ya. Terima kasih kepada moderator. Ya. Saya ambil alih moderator aja. Terima kasih kepada moderator untuk mengizinkan saya untuk berbicara di sini. Ya mohon maaf sebelumnya jika ada kata saya yang salah. Saya Zulkarnain, nama saya Zulkarnain. Dipanggil Alek. Biasa dipanggil Alek lah. Alek. Ya, So, saya dari Desa Cera. ya, ayo. Ya ada sedikit tambahan dari saya. Tapi saya mohon maaf dulu jika ada kata-kata saya yang salah. Ya. Kepada anak muda yang saya banggakan di Desa Cera, yang telah berjasa di tempat wisata Bonbon Cera. Saya sangat bangga sekali. Khususnya Ya, Bonbon Cera itu udah ada perubahan. Saya sangat bangga sekali. Ya, terima kasih banyak. Untuk itu saya kasih solusi dikit. Ya, gimana caranya nanti keamanannya untuk lebih tajam lagi. Ya, mari kita ciptakan keamanan agar orang yang datang di situ biar lebih nyaman lagi. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya mohon ada ya. Ya, Gimana pendapat Bang Jamil ya? ya terima kasih kepada Abang Zulkarnain
memberikan apresiasinya untuk teman-teman pemuda pemerhati Bomonjera. Lalu juga Ya, terkait mungkin Mata membaca sedikit doang. kita mengulas terkait kondisi apa namanya Bomonjera ini. Saya juga mengapresiasi kepada Adinda Dedi Purwanto yang sudah sedikit mengulas tentang persoalan Bomonjera hari ini. Saya mengapresiasi salah satu tulisan dia tentang Bomonjera mati suri. Bomonjera mati suri, paling tidak gambaran yang dia telah paparkan melalui Bomonjera mati suri itu sedikit memberi kupasan mendalam terkait kekurangan-kekurangan yang terjadi di Bomonjera itu sendiri. Untuk kondisi sosialnya, sosiologisnya yang ada di Bomonjera Bomonjera sekarang, untuk pengembangan tempat wisata yang ada di Bomonjera itu bisa dibilang masih Minim. masih minim lah, masih minim. Pemuda-pemudanya juga belum seutuhnya mendukung seluruhnya. Ya, makanya ini PR kita bersama untuk mendorong bersama keinginan seluruh elemen masyarakat itu untuk membangun kesadaran untuk pengembangan wisata Bomonjera itu sendiri. Terkait juga target promosinya ini juga harus jelas juga, Harus jelas kencang. tujuan pengembangan potensi ini tidak terlepas juga dari adanya promosi. Ya, saya juga kalau terkait promosi teman-teman pemerhati Bomonjera itu, saya juga sudah lihat sebenarnya ada websitenya juga, ada Facebooknya, ada medsosnya, ada YouTube-nya juga. Mungkin salah satu untuk pengembangannya itu juga tinggal dimasifkan media sosial yang ada itu, websitenya juga sudah ada itu. Akhirnya sama lo akhirnya lo. Dengan itu juga bisa sebagai sarana Suara. Keporo lagi. Lebih sama kalau kering sama. untuk daya tarik para wisatawan yang datang di Bomonjera. Kalau sudah orang-orang bisa melihat pemberitaan di media online maupun media cetakan, bisa lebih luas lagi orang yang mengetahui keberadaan Bomonjera itu. Kita juga perlu menelusuri sejauh mana sih atau kenapa sih kita harus peduli sebenarnya pada Bomonjera ini. Pada prinsipnya kan kita juga harus membangun kepedulian ini. Kalau tidak dari awal, dari sekarang kita peduli akan pengembangan Bomonjera ini, kedepannya akan sangat tertatih. Kalau semua elemen baik pemuda, masyarakat maupun pemerintah Desa Bomonjera tidak peduli secara utuh untuk mendukung pengembangan Bomonjera ini, maka perjalanan pengembangannya akan tertatih-tatih, akan banyak pincangnya daripada anunya. Makanya semua elemen masyarakat harus dorong, ya, apalagi mungkin dalam waktu dekat akan terjadi pemilihan kepala desa. Ini juga momentum untuk menakar siapa yang layak untuk salah satunya mengembangkan potensi yang ada di Desa Bomonjera itu. Salah satunya terkait tempat wisatanya itu. Ya. Gimana, Tapi, ada tambahan lagi ya? Alhamdulillah juga kepada anak-anak muda, pemerintah Desa Bomonjera ya yang telah berjasa kepada
yang telah berjasa di wisata Bombonsera. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah selama ini Bombonsera terkenal oleh kalangan luar. Ya, di luar Desancera. Ya, alhamdulillah juga. Ya. Tapi yang saya harapkan malam ini pada anak muda, tolong keamanannya dilebih tingkatkan lagi. Ya, biar orang luar yang datang di situ dia lebih nyaman. Gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan saya sedikit mengenai tarik kita tarik ke bawah bawah pos kecil. Kami. Ini aku buka ini mungkin. ya tambahan sedikit mengenai pengembangan Bombonsera wisata yang ada di Desancera, khususnya Kecamatan Belo. Menurut saya pribadi, yang saya harapkan kepada teman-teman atau khusus anggota KPPBN, saya mohon maaf sebelumnya. Saya inginkan ataupun teman-teman itu alangkah lebih bagusnya dalam membangun wisata yang ada di Desancera sebelumnya, atau gimana untuk memberikan ataupun melakukan hal-hal yang kita tidak diinginkan, seperti kejahatan yang sering terjadi di Kecamatan Belo. Yang kita inginkan ataupun yang saya harapkan pada teman-teman, gimana untuk memberikan daya tarik terhadap wisatawan untuk melihat keindahan ataupun kenyamanan yang ada di sekitar Bombonsera. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih kepada saudara Lepaskan, saudara Hairul Anas. Ya, itu terkait kondisi Bombonsera ini perlu kita kupas lebih dalam untuk membangun kesadaran kita sebagai pemuda. Ya, untuk bisa menakar kepedulian kita terhadap Bombonsera itu. Kita sebagai pemuda, lebih-lebih mahasiswa, dan juga pemuda dan mahasiswa itu juga harus turut andil memberikan baik pemikiran maupun tenaganya. Apalagi saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman pemuda pemerhati Bombonsera yang telah konsisten secara dengan penuh kesadarannya untuk terus membangun pengembangan Bombonsera ini sendiri. Makanya keterlibatan kita sebagai pemuda dan mahasiswa itu sangat diharapkan, baik ide, gagasan maupun kerja-kerja nyata kita. Paling tidak kalau kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan untuk membantu teman-teman kita, bagi teman-teman khususnya saya pribadi atau kita semua orang yang ada di luar Bombonsera, paling tidak kita bisa memberi dorongan moral kepada
teman-teman kita yang ada di Desa Jera itu konsisten mengembangkan potensi yang ada di Desa Jera itu sendiri. Dengan adanya dorongan-dorongan seperti itu, kita bisa secara nyata, karena disadari atau tidak, ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara sadar atau tidak sadar sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman KPPBN itu, tapi apa namanya, ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak apa yang dibangun itu menurut saya pribadi itu merupakan suatu kekeliruan yang kita bangun secara bersama. Jadinya perlu kita benahi bersama. Jangan sampai sudah ada orang yang mati-matian mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan tenaganya untuk pengembangan bom Jera, tapi di sisi lain ada juga oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusaknya. Ini membangun kesadaran kita sebagai masyarakat atau bahkan pemuda dan mahasiswa. Saya juga menitik beratkan kepada pemerintah atau birokrasi setempat, yang namanya tempat wisata itu kan pasti merupakan suatu asetnya, apalagi bom Jera itu merupakan asetnya desa lah, apalagi asetnya desa. Jadi karena ini asetnya desa, sebisa mungkin pemerintah desa itu harus proaktif untuk pembangunan ini. Saya kira dengan lebih otonomi daerah, lebih spesifiknya adanya undang-undang desa ini yang memberi angin segar untuk pengembangan potensi yang ada di tingkat desa. Dengan adanya undang-undang desa kan diberi kewenangan yang sangat luas untuk desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Selain itu ada juga dana yang melimpah ruah untuk desa itu sendiri. Ya bisa dibilang tiap-tiap desa itu minimal satu M, kurang lebih 1 miliar, ya lumayan banyak juga itu. Itu uangnya dikemanain? Salah satunya harapannya ini. Maksudnya kita sebagai pemuda, harapannya ini juga kita bisa juga manfaatkan untuk pengembangan potensi desa itu, untuk mendorong pengembangan desa itu. Saya harapannya pemerintah harus turut andil juga untuk terus masyarakat juga harus turut andil mengembangkan atau paling tidak mendukungnya upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman teman-teman pemerhati bom Jera itu sendiri. Paling selain itu juga harapannya juga tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Jera itu harus mendukungnya dengan bisa dari ada tindakan dengan adanya arahan atau dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama itu kan bisa lebih mudah masyarakat luas itu mendorong atau lebih mudah untuk menerima pengembangan potensi yang ada di Jera itu. Dalam hal ini pengembangan bom Jera itu akan lebih masif lagi dengan adanya dorongan dari semua elemen itu. Ya pasti banyak keuntungan
yang bisa didapatkan dengan adanya bom Montera itu sebenarnya bisa juga nanti dengan adanya bom Montera itu pemerintah setempat menyediakan spot-spot khusus untuk orang-orang jual di pinggir-pinggir bom Montera itu, pinggir-pinggir jalannya, misalnya disediakan spot-spot khusus, ada yang jual ayam potong, minuman, atau yang jual kopi-kopi, dan jual juga hasil potensi yang ada di Desa Cera juga, misalnya apa saja lah, misalnya apalagi saya pernah mendengar di dekat Dam Cera itu ada peternakan lele kalau nggak salah waktu itu, nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak. Ya, perlu juga ada ternak lele juga seperti itu, misalnya ternak lele atau ternak ayam lah, ayam potong. Makanya sangat banyak yang perlu kita kembangkan. Selain itu juga saya ingin konsen di dalam penempatan parkiran. Mungkin sini Mas Hairul Anhar dan saya coba ingin mengorek-ngorek terkait letak parkiran sekarang itu. Kalau saya sih lebih kepada pembangunan manusianya. Oh ya. Kalau saya lebih kepada pembangunan manusianya. Bagaimana supaya manusianya sadar akan alam di sekitarnya. Luar biasa dengan adanya Bom Montera sebagai tempat wisata, Kita tahu sendiri bahwa Bela Selatan itu terkenal akan konflik dan sebagainya. Selain daripada pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu banyak kesadaran manusianya dia. Kalau saya lebih berkepentingan kepada keamanannya. Itu maksudnya Iya. pembangunan manusianya Lebih sadar berkepentingan kepada keamanannya. Nelayan. Jadi gimana orang yang datang Terjamin keamanan. ya terjamin keamanannya. Iya. Salah satu kunci Iya. pokok, kunci yang paling utama itu adalah kenyamanan, Iya. supaya menarik daya Jadi tarik biar wisatawan. nyaman. Jadi Agar supaya masuk. Iya. Bagaimana orang masuk? Sedangkan wilayah wisata itu adalah daerah konflik. Bagaimana? ya itu makanya ya kita jaga sikap aja. Maksudnya ya jangan sampai orang Iya, itu termasuk kesadaran pemudanya. ya, bagaimana kita sadar akan hal itu. Saya dikit. Ya, ini apa Sedikit. Biar terjaga kenyamanannya. Ya, monggo apa lepas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini masalah keamanan dan kenyamanan pariwisata ataupun wisatawan yang ingin menelusuri wisata yang ada di Desa Cera. Berharap khususnya para anggota Karang Taruna ataupun anggota Karang Taruna yang ada khususnya di Kecamatan Bulu Selatan, sebagai pemuda desa ataupun keamanan yang tahu persis terhadap anak-anak muda yang sering melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang ada di masyarakat setempat, khususnya Kecamatan Bulu Selatan. Di situ saya berharap
anggota Karang Taruna melakukan pertemuan dalam rangka menumpas kekerasan atau kejahatan-kejahatan yang sering terjadi ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Itu aja. Begini saudara Lepas, Ya, terima kasih Saudara Lepas. saya ada sedikit sanggah untuk menumpas suatu kejahatan dan sebagainya. Saudara Lepas, kesini dulu saudara Lepas. untuk menumpas kejahatan dan sebagainya sangat kecil dan minim untuk menumpasnya. Tapi untuk mengurangi nilai-nilai kejahatan itu minimal kita memiliki usaha di situ. Usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan-kejahatan supaya untuk menarik wisatawan itu jauh lebih baik daripada menumpasnya. Iya. Ya, Di belahan bumi manapun kejahatan itu tetap ada. Tetap ada. Di belahan bumi manapun. Tapi untuk berusaha menumpasnya itu kecil kemungkinannya. Saudara Lepas, dulu saudara Lepas. ya, terkait keamanan di desa Belo Selatan lah intinya. Ya mungkin ini sebagai masukan juga buat kita semua, terutama pemuda, karena disadari atau tidak, rata-rata yang buat ONA itu kan rata-rata masih tataran pemuda gitu. Itu PR panjang atau PR besar untuk kita sebagai pemuda. Paling tidak antar desa itu pasti kan ada pemuda-pemuda Karang Taruna ya. Bisa juga nanti berkolaborasi antar desa itu. Salah satu bentuk kolaborasinya mungkin nanti bisa membentuk membentuk Karang Taruna atau pemudanya itu membentuk satu usaha lah. Benar. Satu usaha. Misalnya di desa Ngali, Soki, Lido dan lain-lain itu bisa juga mengambil manfaat dari adanya bom Moncera itu. Misalnya orang-orang desa Ngali itu bisa juga nanti mereka jual oleh-oleh khas bom Moncera di pelataran jalan itu, di pinggir-pinggir jalan itu. Nanti siapapun yang melewati jalan itu kan, kalau sudah ada spot-spot yang jual-jual itu kan bisa juga, selain mereka pergi wisata, pulangnya ada yang mereka bawa sebagai oleh-oleh khas Belo Selatan lah, walaupun tidak dinamakan bom Moncera, oleh-oleh bom Moncera. Nanti tiap-tiap desa itu ada oleh-olehnya khasnya sendiri lah. Kalau misalnya di Dincera itu ada oleh-oleh sendiri juga, di desa Ngali juga ada juga. Kan banyak potensi-potensi yang ada di tiap-tiap desa itu. Misalnya desa Renda itu kan ada oleh-oleh temenggolinya yang bisa dijual di pinggir-pinggir jalan untuk nanti orang-orang yang pulang dari Bom Moncera itu bisa mampir dulu di tiap-tiap desa itu untuk jadi oleh-oleh lah. Bisa juga. Itu salah satu sebagai penumpas untuk meminimalisir kejahatan. Saran deh. Salah satunya kan banyak juga poin-poin yang bisa kita manfaatkan. Ya mungkin ada abang Enggak, cara dengan enggak cara kan dari ulang sumpah hapus beda hawa ada sih kalau bingung yang di hawa korupsi ada di kemana ini loh
Pontan. Pontan. Berarti lu bersian. Akar lu ini. Diskusi Masalah- terbuka banyak banget. Hapus apa? Kalau punya semata Hapus betul hapus sekali deh. mata Kelas. Hmm. Betul, terima kasih. Oke. Hah? Ya, untuk diskusi pembicaraan pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita kupas lebih dalam lagi dengan diskusi terbuka. Semoga telah berkata. Aku kenal deh, lalu jangan deh. Pontan deh. Hati lu nah bang.